Assalamualaikum, nama saya Mary Dwi Pulta Aziza, NPM 5019017 dari kelas 5E Prodi PGSD. Kali ini kita akan belajar mengenai analisis komponen RPP K13, RPP K13 edisi revisi, dan penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. RPP berperan sebagai pedoman atau acuan bagi pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih sistematis, terarah, dan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Umumnya, komponen penyusunan RPP adalah sebagai berikut. 1. Identitas pembelajaran. 2. Tema atau subtema pembelajaran. 3. Standar kompetensi atau kompetensi inti. 4. Kompetensi dasar. 5. Indikator. 6. Tujuan pembelajaran. 7. Materi pelajaran. 8. Metode. 9. Kegiatan pembelajaran. Dan 10. Media atau alat, bahan, dan sumber pembelajaran. Penilaian hasil belajar. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran antara lain: 1. Peserta didik, 2. Pendidik, 3. Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, 4. Pimpinan satuan pendidikan atau kepala sekolah, 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau kantor Kementerian Agama di kabupaten atau kota. Prinsip-prinsip dalam pengembangan RPP. 1. RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. 2. 1 RPP dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau 1 hari. 3. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. 4. Berpusat pada peserta didik. 5. Berbasis konteks. 6. Berorientasi kekinian. 7. Mengembangkan kemandirian belajar. 8. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. 9. Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi antar muatan. 10. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Langkah-langkah penyusunan RPP. Penyusunan RPP dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran dengan maksud agar RPP telah tersedia terlebih dahulu pada setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Berikut ini langkah-langkah penyusunan RPP. 1. Mengkaji silabus tematik. 2. Mengkaji buku guru. 3. Mengkaji buku siswa. 4. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. 5. Penjabaran jenis penilaian. 6. Menentukan alokasi waktu. Dan 7. Menentukan sumber belajar. Pengembangan RPP. Langkah-langkah pengembangan RPP berdasarkan kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. 1. Mengkaji silabus pada kurikulum nasional. 2. Menentukan tujuan. 3. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. 4. Penjabaran jenis penilaian. 5. Menentukan alokasi waktu. Dan 6. Menentukan sumber belajar. Penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. 1. Ranah kognitif. Ranah ini meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari, yang berkenaan dengan kemampuan berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Ranah kognitif terbagi menjadi 6, yaitu C1 pengetahuan, C2 pemahaman, C3 penerapan, C4 analisis, C5 sintesis, dan C6 evaluasi. 2. Ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerima atau penolakan suatu objek dalam kegiatan belajar mengajar. 3. Ranah psikomotor. Ranah ini meliputi kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik atau motorik, yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, serta ekspresif dan interpretatif.
Nah, itu tadi materinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.